Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang berhak untuk kita ibadahi. Dialah zat yang berhak untuk kita syukuri segala nikmatnya. Kita syukuri atas segala kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah ta'ala, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Dan Allah Ta'ala memang tidak meminta untuk menghitung nikmatnya, namun Allah Ta'ala hanya meminta kita untuk mensyukuri pada setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Baik syukur secara lisan dengan ucapan hamdalah, syukur dalam bentuk aplikasi perbuatan, kita menggunakan semua potensi nikmat yang Allah Ta'ala berikan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan bertambahnya umur, kita berharap mudah-mudahan semakin bertambah amal soleh kita. Kalau kita lihat perjalanan hidup manusia, sebenarnya Bapak Ibu, semakin bertambah umur, semakin bertambah usia, bukan semakin lama di dunia. Tapi bertambahnya umur, bertambahnya usia justru semakin sehari demi hari itu akan mengalami pengurangan jatah daripada waktu kita di dunia ini. Mudah-mudahan sisa yang Allah Ta'ala berikan dari umur yang Allah Ta'ala berikan ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar semua Bapak Ibu? Sehat alhamdulillah ya Pak ya. Ini nikmat yang paling paling mulia ya, nikmat sehat yang Allah Ta'ala berikan ya. Mudah-mudahan sehat yang Allah Ta'ala kasih ini kita bisa menjalankan ibadah yang menjadi kewajiban kita yang paling tinggi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya ibadah. Jadi sesibuk apapun kita, maka ibadah itu adalah yang menjadi poin pertama ya. Sebanyak apapun pekerjaan kita, jangan pernah kita untuk melalaikan kewajiban ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mawaizus Sahabah, yaitu mengenal lebih dekat sahabat-sahabat Rasul, dan juga kita akan mendapatkan untayan nasihat dari sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita akan membahas seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal sebagai ahli ibadah, Bahkan sahabat yang tidak pernah meninggalkan salat malam atau qiyamul lail,
sahabat yang tidak ingin terkalahkan di dalam kebaikan dengan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat itu bernama Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, ya. Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, ya. Siapa namanya Bapak Ibu? Abdullah bin Amr bin As, ya. Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nama Abdullah itu ada 4, ya. Mungkin ini kami ulangi sekali lagi, ya. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang awal namanya itu Abdullah itu ada 4 orang, ya. Jadi kita kalau mengkaji di dalam sirah para sahabat, kita ketemukan pertama namanya adalah sahabat Abdullah bin Umar. Ini yang pertama, ya. Sahabat siapa namanya? Abdullah bin Umar. Sahabat ini disingkat namanya Ibnu Umar. Jelas ya tulisannya Ustadz, Bapak Ibu? Yang penting bukan tulisan dokter aja deh, Pak. Kalau tulisan dokter itu yang tahu cuma dokter aja sama apoteker biasanya. Assalamualaikum. Jelas Bu ya? Tulisan Ustadz jelas ya Bu ya? Baik. Kok ibu-ibu pada ketawa Ustadz bilang? Jelas Bu tulisannya Ustadz, jelas Bu ya? Baik. Kalau tulisan dokter mungkin kita akan perlu baca lebih teliti, ya. Abdullah yang kedua namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Ini disingkat namanya oleh para ulama Ibnu Abbas. Ya. Yang ketiga, sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat disingkat namanya oleh para ulama dengan sebutan Ibnu Mas'ud. Yang terakhir adalah sahabat Rasul bernama Abdullah bin Amr bin As. Yarhamukallah. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini sering disingkat dengan sebutan Ibnu Amr. Sebutannya adalah Ibnu Amr. Baik. Ustaz ulangi sekali lagi, Bapak Ibu yang kami muliakan. Al-Abadilah al-Arba'ah, sahabat Nabi yang diawali namanya dengan Abdullah itu ada 4. Pertama siapa namanya? Abdullah bin Umar. Ini berarti anaknya sahabat Umar. Disingkat oleh para ulama dengan sebutan Ibnu Umar. Yang kedua namanya adalah Abdullah bin Abbas, sepupu Rasul. Disingkat Ibnu Abbas. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, disingkat dengan sebutan Ibnu Mas'ud. Kemudian yang terakhir Abdullah bin Amr bin As, sering disebut dengan sebutan Ibnu Amr Ibnu As. Ya. Paham Bapak Ibu? Jadi nanti kalau kita membaca ya hadis Rasul, misalnya redaksi hadisnya dari Ibnu Umar, berarti kalau dari Ibnu Umar ini orangnya sebenarnya ini.
Abdullah bin Umar. Dari Ibnu Abbas, inilah sebenarnya orangnya, Abdullah bin Abbas. Dari Ibnu Mas'ud, inilah orangnya, Abdullah bin Mas'ud. Kalau disebut dari Ibnu Amr bin As, maka yang dimasukkan adalah Abdullah bin Amr bin As. Paham Bapak Ibu? Supaya kita mengerti pas kita nanti mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang mulia ini yang kita akan coba kenali ya lebih dekat, sahabat Rasul bernama Abdullah bin Amr bin As. Para ulama mengatakan nama lengkap sahabat ini adalah Abdullah bin Amr bin As ibnu Wa'il As-Sahmi Al-Qurashi. Ya, berarti dia berasal dari suku Quraisy. Berarti ini satu suku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin As ibnu Wa'il As-Sahmi Al-Qurashi. Al-Qurashi itu artinya adalah orang mana Pak? Quraisy. Kalau Al-Jawi orang mana Pak? Al-Jawi orang Jawa gitu ya. Ya, As-Sundawi ya, orang mana Pak? Orang Sunda ya. Ya dan seterusnya ya. Al-Bantani orang mana Pak? Orang Banten ya. Kemudian sahabat ini abidun minal ubbad. Sahabat yang sangat tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tekun ibadah disebut dengan abid. Disebut dengan apa Pak? Abid. Tapi abidnya para sahabat dulu bukan hanya ibadah saja, tapi mereka ibadah didasari dengan apa Pak? Ilmu. Mereka alim dan juga mereka abid. Rasul sebutkan dalam satu hadis, wa fadlul alim 'alal abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah tapi tidak pakai ilmu seperti keutamaan bulan di atas bintang-bintang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diibaratkan, diumpamakan, ada seorang yang berilmu dan ia berilmu ini juga ibadahnya dengan ilmu, lalu ada orang yang hanya abid saja. Abid itu apa artinya abid tadi Pak? Orang yang beribadah, rajin ibadah Pak, tapi tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan dalil. Maka kata Rasul, kafadlil qamari ala sairil kawakib. Perumpamaannya seperti rembulan dengan bintang-bintang yang lain. Berarti yang paling terang cahayanya siapa Pak? Bulan tentunya Pak. Berarti orang yang ibadah itu mohon didasarkan dengan dalil, didasarkan dengan ilmu. Itulah pentingnya kita memiliki ilmu. Jadi kita beribadah itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah kita apabila ibadah itu didasari dengan ilmu, ya. Tapi tentu kalau sahabat adalah ya, dia abid dan dia juga seorang yang alim. Abidun minal ubad wa alim min ulama'is sahabah, dan dia termasuk sahabat yang luas ilmunya. Bayangkan Bapak Ibu, mungkin kalau di zaman kita ini orang biasanya mungkin ada yang alim tapi mungkin ibadahnya kurang. Ya Pak ya, alim, ilmunya luas, tapi mungkin ibadahnya kurang. Ada sebaliknya Pak, yang kedua, ada yang abid, ahli ibadah Pak, tapi mungkin tidak didasari dengan ilmu, nggak punya ilmu. Kalau sahabat Rasulullah SAW, abidun wa alimun, ahli ibadah, tetapi dia juga apa? Berilmu. Ini yang penting Pak. Jadi ada dua hal yang perlu kita ingat. Istilah yang diberikan oleh para ulama, Ustaz hapus ini ya Pak ya. Istilah yang diberikan oleh para ulama, dan ini juga ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah yang pertama adalah abidun. Apa tulisannya Pak? Ucapannya? Abidun. Abidun ini artinya apa? Ahli ibadah. Istilah yang kedua namanya alimun.
Ahli apa? Atau mungkin kita katakan Pak, berilmu. Generasi sahabat terdahulu, generasi salafus saleh ini mampu mengumpulkan dua hal ini Pak. Dia ahli ibadah, salat malam dia jaga, salat duha istiqamah, rawatib qabliyah ba'diyah dia jaga, salat sunnah wudu dia usahakan, tahiyatul masjid dia tidak tinggalkan, disebut dengan abidun. Tetapi yang kedua, tidak hanya abidun saja, tetapi mereka beribadah didasari dengan ilmu. Ya, didasari dengan apa? Ilmu. Jadi apa saja Bapak Ibu, kalau enggak didasari dengan ilmu, maka sesuatu itu kan menjadi kurang. Jadi ilmu itu sangat penting sebenarnya Pak. Sehingga Rasul mengatakan dalam sebuah hadis sahih, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah Ta'ala jadikan dia orang yang faqih, orang yang paham terhadap urusan dinnya atau agamanya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menimba ilmu, diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menambah ilmu. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi orang yang abid, jadi alim dan juga apa Pak? Abid, ahli ibadah. Karena memang ilmu yang bermanfaat itu Pak akan teraplikasi dan akan terlihat adalah bagaimana dampak di dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bukan hanya dihafal, ilmu bukan hanya ditulis, tapi ilmu adalah diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang disebut dengan apa tadi Pak? Abidun wa alimun. Ya, dia ahli ibadah tapi dia juga apa Pak? Kalau coba Bapak perhatikan atau kita baca sirah para sahabat, sirah tabi'in, sirah tabi'ut tabi'in, rata-rata mereka Pak, mereka bukan hanya orang berilmu saja Pak, tapi mereka lah orang yang sangat tekun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini contoh dari siapa Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak, orang yang sudah dijamin mendapatkan apa Pak? Surga, magfirah, bahkan ampunan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasul. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kesalahan yang lalu dan yang akan datang itu Allah Ta'ala sudah hapus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau ternyata orang yang sangat tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Kenapa engkau mau melakukan hal ini ya Rasul? Padahal engkau telah jelas untuk mendapatkan apa Pak? Ampunan surganya Allah, ya. Kalau kita udah dapat jaminan biasanya apa Pak? Ya udah santai-santai aja. Mungkin jangan-jangan assalam udah nggak ada yang ta'lim gitu ya. Iya, jangan-jangan masjid-masjidnya tidak dimakmurkan lagi, ya. Kalau Rasul tidak. Rasulullah SAW sudah diberikan maqaman mahmuda, kedudukan yang sangat terpuji, diberikan ampunan oleh Allah Ta'ala, dijamin oleh Allah Ta'ala, tapi ternyata beliau orang yang paling tekun ibadah kepada Allah. Apa jawaban beliau Pak? Apala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak ingin termasuk hamba yang syakur? Berarti Bapak Ibu, abidun alimun akan menghasilkan namanya abdan syakura. Apa makna abdan syakura Pak? Hamba yang ini akan dilahirkan Pak. Orang yang ahli ibadah dan orang yang berilmu, maka nanti akan menjadi salah satu hamba yang disebut oleh Rasul abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Itu hamba yang bersyukur sebenarnya Pak, orang yang alim tapi dia juga abid, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya Pak? Abdan syakur, ya. Apa arti syakur Pak? Yang pandai bersyukur, ya. Yang pandai untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Abuhu sahabiyun. Kita lanjutkan tentang Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr. Abuhu sahabiyun, bapaknya juga adalah seorang sahabat. Jadi makanya namanya adalah Abdullah bin Amr bin As. Berarti bapaknya siapa namanya Pak? Amr. Ya, nama bapaknya adalah Amr. Sahabi
dia juga suara sahabat Rasul. Wa yuqal innahu aslama qabla abihi. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Amr bin As itu masuk Islam lebih awal daripada bapaknya. Jadi justru anaknya yang lebih awal masuk Islam, baru siapa? Orang tuanya. Dan itu banyak terjadi di sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mungkin awal Islam, tetapi orang tuanya belakangan masuk Islam. Bahkan ada di antara sahabat Nabi, Pak, dia masuk Islam tetapi orang tuanya adalah dalam keadaan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat Mus'ab bin Umair misalnya, Pak. Siapa yang tidak kenal Mus'ab bin Umair, Pak? Sahabat yang ketika dia belum masuk Islam, Bapak-bapak Ibu, dialah orang yang sangat dimanjakan oleh ibunya. Lelaki yang begitu memiliki kedudukan yang begitu mulia di zamannya, di zaman jahiliyah saat itu. Tapi begitu dia masuk Islam, Pak, dia tinggalkan segala nikmat dunia. Bertemulah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika dia masuk Islam, Pak, ya, Mus'ab bin Umair, ibunya mengancam. Ya, ibunya apa? Mengancam. Wahai Abdullah, wahai Mus'ab, apabila engkau tidak mau meninggalkan agama Islam, maka pilih antara aku atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat enggak pilihannya, Bapak Ibu? Coba seorang ibu yang melahirkan, yang membesarkan, yang merawat, kasih sayangnya tidak bisa kita bayangkan. Dia berikan pilihan kepada anaknya Mus'ab bin Umair, ya, wahai anakku, pilih antara aku atau Muhammad. Mungkin kalau orang yang lemah imannya, Pak, bisa saja dia pilih orang tuanya, ya Pak, ya. Tetapi apa kata Mus'ab bin Umair, wahai ibuku, kalau sekiranya engkau memiliki nyawa 1000 nyawa, lalu satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah aku meninggalkan akidah Islam ini. Artinya, Pak, dia sudah yakin betul dengan pilihannya untuk menjadi seorang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu bernama Mus'ab bin Umair. Ketika perang Uhud, Bapak-bapak Ibu, ketika akan dikafankan, sahabat ini, Pak, adalah sahabat yang, mohon maaf, kain kafannya enggak cukup. Ditutup bagian kepalanya, kakinya masih terlihat. Ya Pak, ya. Kemudian ketika ditutup bagian kakinya, kepalanya masih terlihat. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kepalanya ditutup, kakinya ditutup dengan menggunakan pelapah korma, ya, atau daun kurma untuk menutupi sahabat yang mulia ini. Orang yang paling pertama mengajarkan Al-Quran di kota Madinah bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Jadi artinya, Pak, sahabat terdahulu ada yang masuk Islam tetapi orang tuanya belum memeluk Islam. Sedih enggak seorang anak ketika orang tuanya enggak masuk Islam? Sangat sedih. Tetapi sesungguhnya yang menjadi perbedaan kita kan adalah masalah apa, Pak? Akidah. Jadi kalau sudah bahasannya akidah, kaitannya akidah, itu sesungguhnya hubungan keluarga, hubungan darah itu nomor yang kesekian. Yang paling pertama adalah hubungan yang terkait tentang satu akidah dan satu keimanan. Lahu manaqib wa fadail. Jadi sahabat ini memiliki beberapa keutamaan, ya. Di antaranya yang disebutkan di dalam sirah itu adalah sahabat ini sahabat yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Apa qiyamul lail, Bapak Ibu? Salat malam. Sampai kalau ada orang yang memiliki amalan yang rasanya lebih baik, Pak, dia akan pasti cari tahu apa sih amalan yang biasa dilakukan oleh orang tersebut. Pada suatu ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasul mengatakan akan masuk di antara kalian seseorang laki-laki yang ia penghuni surga. Ya Pak, ya, tiba-tiba ada masuk seorang laki-laki, Rasul katakan yang masuk di antara kalian ini adalah ahlul jannah. Di hari yang kedua pun juga sama. Ketika orang ini masuk, kata Nabi SAW, innahu min ahlil jannah, yang masuk ini adalah calon penghuni surga. Sampai Rasul ucapkan 3 kali. Di saat itu, Pak, yang ada di dalam majelis itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat ini, Pak, penasaran, orang ini kok disebut oleh Nabi SAW sebagai ahlul jannah. Apa sih amalan istimewanya? Apa sih kebaikan yang biasa dia lakukan? Akhirnya Abdullah bin Amr bin As, ia menyampaikan sesuatu kepada orang tadi, wahai si fulan, ini saya ini sedang ada masalah dengan orang tua saya. Ya Pak, ya.
Dia punya masalah dengan siapa, Pak? Orang tuanya. Nggak bisa tidur saya di rumah. Tolong deh izinkan saya bermalam di rumahmu. Ya, kata sahabat ini, tafadhol, silakan engkau bisa bermalam di rumah kami. Di saat sahabat Abdullah bin Amr bin As ya nginap di rumah sahabat tadi, Pak, karena dia terbiasa qiyamul lail, salat malam, Pak. Yang tuan rumah ini, Pak, enggak bangun qiyamul lail. Bangunnya pas dikumandangkan azan subuh. Ketika dikumandangkan Allahu Akbar baru terbangun nih sahabat. Kata Abdullah bin Amr bin As, ini orang kok disebut oleh Nabi SAW memiliki keistimewaan. Padahal dia tidak terbangun apa? Salat tahajud. Bangunnya baru kapan, Pak? Subuh. Sepertinya Abdullah bin Amr bin As ya, menganggap orang ini tidak memiliki satu keistimewaan. Kemudian pada malam yang kedua pun juga sama, Pak. Ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As sudah bangun untuk salat malam, salat tahajud, si tuan rumahnya ini tidak bangun-bangun, Pak. Bangunnya adalah pas azan dikumandangkan baru terbangun. Semakin apa, Pak? Semakin penasaran dan heran, ada apa sih sebenarnya orang ini kok Rasul menyatakan dia sebagai ahlul jannah. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ya mengatakan sesuatu kepada orang tadi, wahai si fulan, sesungguhnya sebenarnya yang terjadi tidak ada masalah antara aku dengan orang tuaku. Aku hanya ingin tahu apa sih sebenarnya keistimewaan yang kau miliki. Karena ketika aku duduk dengan Nabi SAW, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, innaka min ahlil jannah, engkau itu adalah salah satu calon daripada penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata sahabat yang mulia ini? Wahai Abdullah bin Amr bin As, aku memang tidak memiliki amalan yang besar, tidak memiliki amalan istimewa. Tapi yang aku biasakan, kata sahabat ini, adalah ketika aku baringkan badanku di tempat tidur di malam hari, aku memaafkan ya keluargaku, aku memaafkan pasanganku, aku memaafkan anak-anakku, dan bahkan aku memaafkan kesalahan dari saudara-saudaraku kaum muslimin. Dan aku tidur tidak ada menyimpan dendam kepada seseorang. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat ini, Pak, setiap malam. Dan ini yang disebut oleh para ulama salaf, ternyata, Pak, hati yang mulia, jiwa yang mulia itu bisa menjadikan nilai kebaikannya setara dengan ibadah qiyamul lail atau salat tahajud. Karena kita nggak tahu, Pak, apa sebabnya seorang itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bagi Abdullah bin Amr bin As melalui salat apa, Pak? Salat malam, salat tahajud. Tapi sahabat tadi mungkin tidak melalui tahajud, Pak, tetapi karena dia memiliki jiwa yang ridha, jiwanya ikhlas, dia tidak menyimpan dendam kepada orang-orang yang beriman. Inilah yang kita disunnahkan oleh Rasul, Bapak Ibu, untuk kita amalkan. Ya, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya, mungkin kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Dan ini mohon kita amalkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita ya, menjaga jiwa kita dari sifat-sifat yang tidak baik, terutama kedengkian terhadap orang-orang yang beriman ya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Dan ini doa ya, merupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala ya. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Baik, kita ulangi sekali lagi. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Doa ini luar biasa maknanya Bapak Ibu. Kalau kita sering mengamalkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan jiwa kita, dijauhkan kita dari sifat-sifat yang tidak baik, terutama kedengkian kepada saudara-saudara kita. Rabbana ghfir lana, ya Allah, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami.
Rabbana ighfir lana. Berarti kita doakan untuk diri kita dulu ya Pak ya. Rabbana ighfir lana. Apa artinya Rabbana ighfir lana? Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Kemudian wali ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami. Siapa yang dimasukkan saudara-saudara kita di sini? Seluruh orang-orang yang beriman. Alladzina sabaquna bil iman, yaitu orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau biarkan di dalam hati kami tersimpan rasa dengki, rasa benci, rasa permusuhan bagi orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ternyata nanti ahlul jannah itu bapak-bapak ibu-ibu, salah satu sifat yang akan dicabut oleh Allah Ta'ala dari jiwa orang-orang yang berada di surga itu Pak, nggak ada rasa dengki, nggak ada rasa hasad, nggak ada rasa permusuhannya kepada orang lain. Kan kalau kita perhatikan firman Allah Ta'ala, surga itu bertingkat-tingkat nggak bapak ibu-ibu? Mohon maaf, yang ada di tingkatan pertama apakah dia dengki kepada tingkatan yang kedua? Enggak. Yang berada di tingkatan yang kedua apakah dia dengki kepada tingkatan yang ketiga? Enggak. Dan ada satu kelebihan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila orang itu beriman dan juga diikuti oleh keturunannya yang beriman, dan ini disebutkan juga di surat At-Tur oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-21, orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan yang beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan mengumpulkan mereka, keluarga mereka dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat Ibnu Abbas, bapak-bapak ibu-ibu, ayat ini tafsirannya Pak, kalau nanti orang tua memiliki derajat lebih tinggi daripada anaknya, misalnya orang tuanya di derajat yang lebih tinggi, lalu anaknya berada di derajat yang lebih rendah, mungkin karena amal solehnya lebih sedikit dibandingkan dengan orang tuanya, maka anak ini bisa diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala bersamaan dengan derajat kedua orang tuanya. Saya ulangi sekali lagi tafsir Ibnu Abbas, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi orang-orang yang beriman, orang tua yang beriman, lalu diikuti oleh siapa Pak? Anak dan cucu mereka beriman juga kepada Allah Ta'ala. Kalau sekiranya derajat mereka berbeda nanti pada hari kiamat, orang tua berada di derajat yang lebih tinggi, kemudian anaknya mungkin berada derajat yang lebih rendah, sama-sama di surga, cuma derajatnya lebih rendah. Allah Ta'ala katakan, alhaqna bihim zurriyatahum, kami akan mengupgrade mereka, dikumpulkan kembali mereka dengan orang tua mereka. Alhaqna bihim zurriyatahum, wama alatnahum min amalihim syai', tanpa dikurangi sedikit pun daripada kebaikan kedua orang tuanya. Oleh karenanya mohon maaf Bapak Ibu, salah satu hal yang harus kita minta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang soleh, suami yang soleh, istri yang soleha. Karena kalau nanti kita memiliki keturunan yang soleh dan soleha, insya Allah Allah Ta'ala nanti akan pertemukan kita. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini tafsir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tentu semua orang kepingin ya Bapak Ibu ya, ingin dikumpulkan dengan keluarganya. Betul Bapak Ibu? Kepingin ketemu di dunia saja atau di dunia akhirat Bapak Ibu? Insya Allah mudah-mudahan kita bertemu dengan orang yang kita cintai, dengan keluarga kita, anak-anak kita, bahkan mungkin cucu kita, sampai nanti kita bertemu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingat saja suratnya di surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Baik, kita akan lanjutkan. Wa katabal katsir bi idzni minan nabi sallallahu wa tarkhisil lahu fil kitab ba'da karahiyatihi lis sahabah ay yatubu minhu. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak-bapak Ibu, orang itu tidak boleh menulis hadis. Yang boleh ditulis di zaman Nabi hanya Al-Qur'an. Ya, Ustaz ulangi sekali lagi Bapak Ibu, ketika turun Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk menulis apa Pak? Hadis. Dan rata-rata kalau hadis itu dihafal Pak. Tapi kalau Al-Quran selain dia dihafal, Rasul pun juga diperintahkan untuk menulisnya kepada para sahabat. Ya, Ustaz ulangi sekali lagi. Di zamannya Nabi SAW,
Ketika turun ayat-ayat Allah Ta'ala kepada Rasul yang diwahyukan oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka di zaman beliau tidak boleh orang menulis hadis, ya, nggak ada yang menulis hadis. Tetapi kalau yang diperintahkan oleh Rasul boleh menulis apa, Pak? Al-Quran. Supaya tujuannya tidak bercampur antara hadis dengan Al-Quran. Karena kalau Al-Quran min indillah, labzan wa maknanya dari Allah, tetapi kalau hadis itu adalah dari Rasulullah SAW, tapi juga berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Yang hanya diberikan kelonggaran, kebolehan itu sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dia diperbolehkan untuk menulis hadis Rasulullah SAW. Cuma satu sahabat ini, Pak, yang dibolehkan. Tentu pasti punya apa, Pak? Istimewaan. Ya, Pak, ya. Kan ini sahabat luar biasa, Pak. Makanya diperintahkan oleh Rasul, dibolehkan dia untuk menulis hadis Rasulullah SAW. Ada salah satu ucapannya yang diucapkan oleh sahabat yang mulia. Faqala dzalika as-sahabil karim, berkatalah sahabat Abdullah bin Amr bin As, ya laitani qabiltu rukhsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya aku dapat menerima keringanan dan rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebenarnya Bapak Ibu, di dalam kita menerima sebuah rukhsah itu justru lebih baik daripada tidak menerima rukhsah. Kami ulangi sekali lagi, mengambil rukhsah itu jauh lebih baik daripada tidak mengambilnya. Melaksanakan rukhsah itu jauh lebih afdal dibandingkan tidak melaksanakan rukhsah. Contohnya apa, Ustadz? Seseorang yang musafir melakukan perjalanan safar yang jauh, ada dua rukhsah yang dibolehkan oleh syariat Islam. Pertama adalah al-jam'u, menjamak salat antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Selain dia dijamak, dirukhsahkan untuk menjamak, Rasulullah SAW memberikan rukhsah yaitu untuk diqasar yang salat rubaiyah. Yang jumlahnya berapa rakaat, Pak? 4. Berarti berlaku pada berapa salat? 3, ya. Salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Berarti kalau Bapak Ibu melakukan safar jauh, maka zuhur kerjakanlah 2 rakaat, asar dikerjakan 2 rakaat dan dilakukan secara jama', waktunya boleh di jama' takdim di waktu zuhur atau dilakukan di waktu asar jama' takhir. Demikian juga di maghrib dan isya, kita melakukan jama' antara maghrib dan isya, dan sholat isya kita kerjakan 2 rakaat. Berarti kalau maghrib dan isya, maghrib kita kerjakan 3, isyanya cukup kita kerjakan 2 rakaat, baik jama' takdim ataupun jama' takhir. Ini yang disebut dengan menerima sebuah rukhsah. Allah Ta'ala senang bapak-bapak ibu-ibu kalau kita mengambil rukhsah, sebagaimana Allah Ta'ala senang kalau kita juga melaksanakan perintahnya Allah. Jangan sampai merasa nggak enak ya Bapak Ibu ya. Kami pernah menemukan satu jamaah dalam perjalanan safar, ya. Ketika kami ajak untuk melaksanakan qashar, ya, beliau berkata, Ustadz mohon maaf saya merasa nggak enak mengerjakan qashar. Ya Pak ya Bu ya. Merasa apa Bapak Ibu? Merasa nggak enak. Karena kalau kita mukim kan biasanya ngerjainnya berapa Pak? 4. Kok sekarang kita kerjakan 2? Di dalam masalah syariat itu tidak perlu menggunakan perasaan. Ya, jangan menggunakan perasaan. Wong yang mencontohkan siapa Pak? Itu kalau itu nggak boleh, kalau itu nggak baik, Rasul nggak akan lakukan Pak. Dan beliau ketika safar selalu mengqashar salat. Ya Pak ya, beliau mengqashar salat. Berarti mengqashar itu jauh lebih baik. Mengambil rukhsah itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak menerima sebuah rukhsah. Rukhsah yang kedua misalnya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, contohnya apa? Apa misalnya Pak? Apa? Dalam keadaan seorang safar atau dalam keadaan seorang dalam kondisi sakit di bulan Ramadan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia boleh mengambil rukhsah tidak melakukan apa-apa?
puasa. Tetapi sakitnya mohon maaf Bapak Ibu ya, bukan sakit yang ringan tentunya ya Pak ya. Sakit yang kira-kira dia tidak mampu melaksanakan apa Pak? Puasa, atau akan berakibat mudarat besar bagi dia. Maka dalam kondisi seperti ini dia harus menerima atau mengambil rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Diperbolehkan untuk merukhsah mengambil rukhsah ketika orang dalam keadaan berpuasa. Apalagi rukhsah yang lain Bapak Ibu. Tadi pertama jamak qashar, kemudian berpuasa, membatal istilahnya tidak berpuasa bagi yang sakit dan musafir di bulan Ramadan. Apalagi Pak, rukhsah yang lain contohnya apa Bapak Ibu? Apa? Melakukan tayamum. Ya, tayamum itu rukhsah. Kalau sekiranya seseorang tidak mungkin untuk menggunakan air karena mungkin ada sakit yang dia derita atau mungkin dia sulit untuk mendapatkan air, maka dalam kondisi seperti itu maka ambillah rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan mengambil rukhsah itu Pak sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala senang rukhsahnya diterima, sebagaimana Allah taala senang kalau perintahnya diapain Pak? Dilaksanakan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu jangan merasa enggak enak ya. Ya, jangan kita pakai perasaan beragama. Jadi kita harus menggunakan dalil dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah terjadi dan umumnya mungkin bagi ibu-ibu ya. Pada haji kan ada satu kewajiban haji dan ini termasuk min wajibatil hajj, yaitu tawaful wada', ya, melakukan tawaf perpisahan. Terkadang seorang wanita dia datang mungkin haid di saat sudah selesai rangkaian ibadah hajinya. Semua rangkaian haji sudah diselesaikan, tinggal tawaf wada'. Tinggal tawaf apa Pak? Wada'. Terkadang wanita suka gini Bapak Ibu, saya perhatikan. Ketika dia ingin melakukan satu kebaikan, lalu dia terhalang karena haid, dia bersedih dan menangis gara-gara dia tidak bisa melakukannya. Yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu, bukankah yang namanya haid itu pilihan manusia atau pilihan Allah? Pilihan Allah ya. Pilihan kita, kehendak kita atau kehendak manusia? Kehendak Allah Ta'ala atau kehendak manusia? Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan sampai karena orang kepingin melakukan tawaf wada, akhirnya mohon maaf dia melakukan tawaf dalam keadaan dia sedang datang bulan, dan itu tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW memberikan rukhsah bagi wanita yang dalam kondisi haid tidak melakukan yang namanya tawaful wada' dan tidak membayar dam. Karena kan kalau di dalam haji itu Bapak Ibu perlu dibedakan antara rukun dan haji. Kalau kita biasanya kalau udah disebut wajib, ya rukun dan wajib ya, kita seringkali salah kaprah gitu Pak. Kalau di dalam masalah haji itu ada dua istilah yang perlu dibedakan. Ada namanya rukun, ada namanya biasanya ini Pak, umumnya kita nih kalau udah dibilang wajib itu rukun, betul nggak Pak? Atau kalau dia rukun itu adalah, ingat kalau di dalam ibadah haji, dalam ibadah umrah berbeda. Saya ulangi sekali lagi, dalam masalah ibadah haji, dalam masalah ibadah umrah, antara rukun dan wajib itu beda. Kalau rukun itu ditinggalkan Pak, konsekuensinya ibadah menjadi tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam. Ya Pak ya, tidak bisa diganti dengan dam. Kan ada dam dengan membayar seekor kambing misalnya, mungkin ada yang berpuasa 3 hari atau memberikan makan 6 fakir miskin, ini namanya Pak dam. Kalau rukun dia tinggalkan, itu tidak sah hajinya dan tidak bisa diganti dengan dam. Contoh orang meninggalkan wukuf Arafah, ya, meninggalkan apa? Wukuf Arafah. Wukuf itu merupakan apa Pak? Rukun. Kalau dia tidak melaksanakan rukun, hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan membayar dam. Bahkan kata Rasul, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Kalau wajib itu adalah kalau dia ditinggalkan,
Ibadah tetap sah, ya, ibadahnya sah, tetapi dia dikenakan satu sanksi yang disebut dengan membayar dam. Kalau di sini, ya, konsekuensinya tidak sah. Kalau di sini masih sah, tetapi membayar apa? Dam. Bisa dibedakan Bapak Ibu antara wajib dengan rukun, ya. Yang termasuk wajib haji diantaranya adalah tawaful wada, ya. Tawaf apa? Wada. Wada itu apa artinya wada, Pak? Tawaf terakhir, tawaf berpisah dari Baitullah atau ketika meninggalkan Mekah, maka dia disunnahkan atau dianjurkan untuk melakukan yang namanya tawaful wada, dan hukumnya wajib di dalam masalah haji. Nah, kalau seorang wanita misalnya dia dalam kondisi haid, tentu rukhsahnya adalah dia tidak melakukan apa, Pak? Tawaf wada, ya. Walaupun dia adalah wajib, tapi dia tidak dikenakan dam karena itu rukhsah yang Allah Ta'ala berikan bagi wanita. Allah Akbar. Nah, ini artinya rukhsah. Rukhsah itu berarti Allah Ta'ala senang kalau kita apa, Pak? Terima. Jadi ibu-ibu nggak usah sedih, nggak usah menangis, ya. Terkadang kalau jamaah dalam kondisi datang bulan, ya, kemudian dia tidak bisa melakukan rangkaian ibadah, yang ada cuma nangis doang, Pak. Ya, cuma kita pun juga mau jawabnya seperti apa gitu, Pak, ya. Ya, kita bisa jawab cuma dengan ucapan apa? Ya, namanya haid datang bulan itu bukan kehendak manusia, tapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dulu Aisyah juga terjadi demikian. Jadi Aisyah waktu itu dia sudah dalam keadaan berihram, ini waktu melaksanakan ibadah haji. Ketika tiba-tiba sampai mendekati Mekah, dia datang bulan, Pak. Dia murung gitu, ya. Dia mojok sendiri bersedih gitu. Kemudian dia ketika Nabi SAW menangis dia. Wahai Aisyah, apa yang terjadi ya Rasul? Aku dalam kondisi datang bulan. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, jangan bersedih, jangan menangis. Sesungguhnya yang namanya haid itu khalqun min khalqillah. Dia adalah apa? Penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak kamu, ya. Kalau tahu itu terjadi, udah terima aja, ya. Apa kata Rasul? Lakukanlah semua rangkaian ibadah haji selain tawaf. Karena tawaf itu harus dalam keadaan apa, Pak? Begitu dia sudah suci, udah bersih, Aisyah kemudian mandi janabah, kemudian diperintahkanlah untuk menuju tempat mikot yang paling dekat dari Mekah, namanya Tan'im. Ini mikot paling terdekat ini, Pak. Ini rukhsah yang Allah Ta'ala berikan. Mikot yang terdekat dari Mekah itu adalah tempat yang disebut dengan Tan'im. Abdurrahman, saudaranya, diminta untuk mendampingi Aisyah. Tolong deh diantar Aisyah menuju Tan'im untuk mengambil miqat, ya. Itulah pertama kali miqat yang dikenal di Tan'im, dan di situ dibangun sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Aisyah, ya. Karena disitulah dulu kejadiannya Aisyah mengambil miqat setelah dia dalam kondisi apa? Haid, ya. Diberikan rukhsah oleh Rasulullah SAW, lakukan semua rangkaian haji, lakukan wukuf, ya, lakukan mabit di Musdalifah, lakukan lempar jamarat. Rukhsah yang Allah Ta'ala berikan oleh Rasulullah SAW, illa tawaf. Tapi yang tidak boleh dilakukan apa, Pak? Tawaf. Lakukan semua. Jadi sebenarnya kalau kita ikutin petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak apanya, Pak? Rukhsah, kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ya. Yang tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang datang bulan, illa tawaf. Yang nggak boleh itu adalah melakukan apa? Tawaf. Karena salah satu syaratnya tawaf itu adalah harus dalam keadaan suci atau bersih. Itu syaratnya, Pak, baru bisa diterima atau diperbolehkan orang untuk melakukan tawaf. Baik, sekarang kita masuk pada nasihat-nasihat dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Tadi kita sudah mengenal secara detail sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Amr bin As. Sekarang kita masuk pada nasihat-nasihat yang berharga dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Nasihat beliau yang pertama adalah, mungkin Ustadz akan sebutkan dulu redaksi bahasa Arabnya. Da' ma lasta minhu fi syai'. Da' ma lasta minhu fi syai'. Arti nasihat ini adalah, tinggalkanlah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan bagimu. Ini nasihat luar biasa, Pak. Ini nasihat yang pertama dari Abdullah bin Amr bin As. Tinggalkanlah
segala sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepadamu. Ini nasihat bapak-bapak ibu-ibu mirip dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri Islam yang baik seseorang itu adalah ia tinggalkan sesuatu yang apa Pak? Yang tidak bermanfaat, tinggalkan yang sia-sia. Kita punya waktu ini banyak Pak, 24 jam. Sayang kalau kita lewatkan gak mendapatkan kebaikan. Sayang kalau waktu kita ini kita sia-siakan. Dan setiap bagian dari waktu kita ini Pak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lihat Pak, perbuatan itu apakah mendatangkan manfaat untuk kehidupan kita? Apakah mendatangkan manfaat untuk ruhiyah kita, untuk keimanan kita? Apakah bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita? Kalau itu sesuatu yang bermanfaat, kita harus mengejar dan melakukannya. Tapi kalau itu tidak bermanfaat, kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, tinggalkanlah. Karena sesungguhnya engkau akan menyia-nyiakan banyak waktumu pada sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan. Ya, kita kan punya waktu yang Allah Ta'ala berikan berapa jam Bapak Ibu? Berapa jam Pak? 24? Ini kalau Ustadz katakan ini modal kita nih Pak, kita dikasih modal oleh Allah Ta'ala 24 jam. Dan modal kita sama semua Pak, nggak ada yang dikurangi sedikit pun, semua modalnya sama. Tapi orang dikasih modal itu ada dua kemungkinan Pak. Pertama kata para ulama, rabihun au khasirun. Orang kalau dikasih modal Pak, ada dua kemungkinan yang terjadi. Jadi orang kalau diberikan modal, ada dua kemungkinan yang terjadi kata para ulama. Pertama namanya rabihun. Rabihun ini artinya beruntung. Ini kemungkinan yang pertama, rabihun. Dia manfaatkan waktunya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dia manfaatkan hadir dalam majelis ilmu, dia manfaatkan untuk mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Rabihun. Dia gunakan waktunya untuk tasmi' Al-Qur'an, memperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau dia tilawatil Qur'an, dia bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Rabihun. Dari modal yang Allah taala berikan 24 jam. Atau golongan yang kedua yang akan terjadi adalah khasirun. Apa kira-kira mana khasirun ini? Merugi. Orang yang rugi. Kalau orang yang beruntung bahasa Arabnya rabihun atau muflihun. Oleh karena kan banyak dalam ayat Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Al-muflih, rabih itu sama, artinya orang yang beruntung, orang yang mendapatkan kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun. Kalau khasir itu artinya adalah orang-orang yang mengalami kerugian. Ya, apa? Khasir. Khasir itu kerugian. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asar, atau mungkin sebagian tafsir mengartikannya demi waktu, ya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan apa Pak? Dan Allah Ta'ala membuka dengan bersumpah wal asri, demi waktu atau demi waktu asar. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Berarti yang namanya waktu itu kita nggak boleh main-main Bapak Ibu. Kita dikasih waktu oleh Allah Ta'ala, kita gunakan sebaik-baiknya. Kita dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kan waktu itu akan berharga di saat waktu itu hilang biasanya. Betul nggak? Nikmat itu akan berharga kapan Bapak Ibu? Kapan nikmat itu akan berharga Bapak Ibu? Ketika udah nggak ada Pak. Coba bayangkan, Allah Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran, nanti banyak manusia akan mengalami penyesalan. Ketika sakratul maut saja manusia sudah mengalami penyesalan. Apa permintaan manusia? Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia ini. La'alli a'malu solihan, agar bisa melakukan amal soleh. Berarti ini orang yang khasir. Apa khasir? Rugi. Karena dulu di dunia dia tidak memanfaatkan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, berjuang di jalan Allah Ta'ala, bermanfaat dalam kehidupannya. Ketika dia tidak lakukan itu, dia akan mengalami yang disebut dengan khasirun. Wal asri innal insana lafi khusr.
Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ini yang kita kenal imam madhab Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak. Imam siapa namanya, Pak? Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Cuma kita lebih mengenalnya imam siapa, Pak? Imam Syafi'i. Namanya adalah Muhammad bin Idris. Dan beliau ini, Pak, salah satu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau dibilang keturunan Nabi ini ya Imam Syafi'i, Pak. Salah satu ungkapan beliau yang sangat masyhur, beliau mengatakan apa? Kalau sekiranya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran hanya surat wal asri saja. Jadi Allah Ta'ala nggak turunkan surat yang lain, Pak. Allah Ta'ala cuma menurunkan surat apa, Pak? Wal asr. Kan ayatnya cuma berapa itu, Pak? Wal asri innal insana lafi khusr. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw. Berapa ayat, Pak? 5 ayat. Sekiranya Allah Ta'ala menurunkan ya Al-Quran hanya surat Asr saja, lakafathum, kata beliau, itu sangat cukup bagi manusia dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Cukup, ya. Di situ adalah terkumpul segala jenis kebaikan, ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Cukup bagi kita, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini nasihat yang pertama dari Abdullah bin Amr bin As. Apa tadi nasihat pertamanya? Tinggalkanlah segala sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepadamu. Kemudian yang kedua, nasihat beliau yang kedua adalah, saya bacakan mungkin redaksi bahasa Arabnya dulu, Pak. Wakhzun lisanaka kama takhzunu nafaqataka. Artinya adalah, jagalah lisanmu sebagaimana engkau pun juga menjaga harta yang engkau miliki. Jagalah lisanmu sebagaimana engkau menjaga apa? Harta yang engkau miliki. Saya ulangi sekali lagi nasihat yang kedua. Jagalah lisanmu sebagaimana engkau ingin untuk terus menjaga harta yang kau miliki. Orang kalau memiliki sesuatu yang berharga, biasanya pasti akan dijaga, dirawat. Betul ya Bapak Ibu ya? Bahkan kita mungkin tidak mau kehilangan, Pak, sesuatu yang berharga. Lisan itu ternyata adalah sesuatu yang menjadi pangkal segala sesuatu. Bahkan baiknya seseorang itu adalah tergantung daripada lisannya. Buruknya seseorang itu tergantung apanya, Pak? Lisannya. Oleh karenanya ada ungkapan bahasa Arab mengatakan lisanul fata miftahu qalbihi. Lisan itu merupakan kunci yang tersimpan di dalam hati seseorang. Jadi kalau orang sudah mengucapkan yang mengandung penistaan Al-Quran, surat apa, Pak? Al-Maidah. Ya, itu udah barang tentu, Pak. Itu udah gambaran hatinya, Pak. Pasti yang tersimpan di dalam hatinya, Pak, kebencian kepada Islam dan kepada umat Islam. Betul nggak, Pak? Saya ulangi sekali lagi, Pak. Lisanul fata miftahu qalbihi. Lisan itu merupakan gambaran, ya, kunci dari apa yang tersimpan di dalam hati seseorang. Kalau yang terucap itu ucapan yang baik, mudah-mudahan itu keluar dari hati yang mulia. Tetapi kalau ucapan itu adalah mengandung permusuhan, mengandung kebencian, mengandung penistaan, pasti yang tersimpan di dalam hatinya pun juga tidak jauh beda dengan apa yang dia ucapkan. Dan itulah cara Allah Ta'ala sangat mudah untuk membuka apa namanya, Pak? Tabir seseorang. Ya, Pak ya? Kan kita nggak tahu hati orang sebenarnya, Bapak Ibu, boleh nggak? Siapa yang tahu tuh hati orang yang menistakan agama itu? Nggak ada yang tahu hatinya, Pak. Tetapi begitu dia terucapkan, Pak, yang kita bisa hukumi adalah yang zahir, ya Pak ya? Yang zahir yang kita hukumi. Hati itu nggak ada yang tahu, Pak, memang, Pak ya. Tetapi ketika orang itu menistakan, ada ucapan penistaan, Pak, berarti itulah yang sebenarnya tersimpan di dalam apanya, Pak? Di dalam hatinya. Lisanul fata miftahu qalbihi. Nah, sehingga selamatnya seseorang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sangat tergantung bagaimana kita menjaga lisan kita. Dan ini amanah yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan.
Kita sibukkan lisan kita dengan kebaikan, dengan ucapan-ucapan yang baik. Kita sibukkan lisan kita untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Kita sibukkan lisan kita dengan tilawatil Quran. Kita sibukkan lisan kita dengan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. InsyaAllah inilah orang yang akan nanti mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami muliakan, mungkin itu yang bisa kita kaji pada pertemuan hari ini, karena insyaallah nanti jam 9 ada acara ya, salat jenazah. Mohon Bapak Ibu yang punya kesempatan bisa mengikuti salat jenazah, karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih, man syahidal janazah wa shalla alaihi falahu qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah lalu ia mengikuti solat jenazah, maka baginya pahala, kata Rasul, seperti 1 qirat. Para sahabat bertanya, ya Rasul, famal qirat, berapa 1 qirat itu ya Rasul? Kata Rasul, mislu jabal Uhud, seperti 1 gunung Uhud. Jadi mohon Bapak Ibu, kalau yang ada memiliki kesempatan waktu, ya ada keluasan waktu, jangan meninggalkan majelis ya, kita ikuti salat jenazah, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan dari salat jenazah tersebut. Baik, mungkin sebelum kita tutup Bapak Ibu, ada pertanyaan mungkin 5 menit atau 10 menit sebelum kita tutup. Silahkan Bapak Ibu. Silakan ya. Saya Ustaz mau nanya. Oh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu Pak Ustaz tadi mengenai rusuh, seperti salatnya yang kalau dalam keadaan safar kan di dua rakaat. Tapi kalau kita mengikuti di masjid gimana? Apa kita mengikuti jemaah? Itu cuma. Baik. Tentu kalau sekiranya kita dalam keadaan safar, lalu kita singgah di sebuah masjid dan di situ imamnya melakukan itmam itu artinya melaksanakan 4 rakaat, maka karena kita statusnya sebagai makmum harus ikutin imam. Jadi kalau imamnya 4 rakaat, walaupun kita musafir, kita kerjakan seperti yang dikerjakan oleh imam ya. Tapi kalau sekiranya dia berjamaah bersama rombongan safar, maka dia lakukan secara mengqasar atau dikerjakan 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Ivan, fadhal. Dari Ustadz yang Rasulullah mengenai hadis yang tidak boleh dicatat kecuali Rasulullah membolehkan kepada Abdullah bin Amr bin As yang dibolehkan. Kenapa Rasulullah, alasan apa yang membuat Abdullah bin Amr ini dibolehkan gitu, padahal sahabat yang lain juga banyak? Baik. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, itulah keistimewaan yang dimiliki oleh siapa Pak? Abdullah bin Amr bin As. Di saat yang lain tidak dibolehkan, tapi Rasulullah SAW membolehkan untuk sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dan mungkin pasti ada hikmahnya tentunya Pak ya. Bisa jadi Pak, kita akan mendapatkan riwayat-riwayat yang kuat dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Karena ini sahabat Masya Allah, ya ahli ibadah, ketakwaannya luar biasa, waraknya luar biasa, tapi dia diberikan rukhsah oleh Rasulullah SAW untuk boleh mencatat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tentu ini sekali lagi adalah merupakan keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan melalui Rasulullah SAW kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Baik, silakan Bu. Baik. Apa? Pelaksanaan sholat jenazah itu saya pernah dengar bahwa untuk menyalatkan itu lebih sunnah katanya bukan di dalam masjid tapi di samping. Apa benar itu? Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam, Ustaz baru dengar justru di samping masjid. Kenapa nggak dalam masjid? Dikerjakan di masjid. Maksudnya bukan di dalam masjid gitu, ada tempat khususnya gitu. Seperti mayitnya. Jenazahnya itu. Kalau jenazahnya dianjurkan depan imam. Di dalam masjid Ustaz. Ya tentu kalau imamnya di masjid, di dalam masjid. Jadi kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan jenazah di dalam masjid semua. Ya. Cuma mungkin yang perlu diingat Ibu, kalau yang meninggal itu adalah laki-laki, posisi imam berada di kepalanya, pas di kepalanya. Kalau jenazah itu adalah wanita,
maka posisi imam berdiri di tengahnya, di bagian tengahnya. Paham, Bu? Ya, tentu boleh melaksanakan sholat jenazah di masjid, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu mengantarkan jenazah ke pemakaman ini gimana hukumnya? Apakah dibolehkan? Baik. Sebenarnya larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita untuk mengantarkan ke jenazah ke pemakaman itu larangan tidak keras kata para sahabat. Artinya dia dilarang, tetapi larangannya sampai tingkatan makruh, tidak sampai haram. Makanya dikatakan walam ya'zimna. Rasul tidak melarang kami dengan keras, tetapi beliau tidak senang ya apabila seorang wanita yang mengikuti pengantar tapi tidak sampai tingkatannya haram, ya, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Ini kita nanti di masjid menyesuaikan sunnah aja. Kesaksian ini kan nggak usah ini. Kalau kita satu rombongan udah sama rombongan saja, Pak. Kalau kita bersama rombongan ya Pak ya, kita mungkin beberapa orang, udah kita bikin jamaah sendiri supaya bisa mengambil rukhsah tadi, menjama dan mengqasar. Tapi kalau Bapak sendiri udah masuk saja sama masbuk yang ada ya. Ya ikut imam ya. Kalau dia mukim imamnya ya berarti kita harus mengikuti 4 rakaat ya. Nanti pas kita mungkin waktu asar kita jama takdim misalnya asarnya, kerjakan asarnya 2 rakaat ya. Tapi waktu zuhur bersama imam karena imamnya adalah mukim, maka lakukanlah 4 rakaat karena melakukannya itmam ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan Bapak-bapak Ibu-ibu, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang yang safar di hari Jumat, apakah dia diberikan rukhsah untuk tidak melaksanakan sholat Jumat? Salah satu rukhsah yang Allah Ta'ala berikan bagi orang yang safar yaitu tidak dia diwajibkan untuk melaksanakan Jumat, rukhsah baginya untuk meninggalkan Jumat, tapi dia menggantinya dengan sholat zuhur ya. Apakah ada jarak, batasan jarak untuk safar atau bagaimana, Ustaz? Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat, Pak. Imam Abu Hanifah mengatakan perjalanan safar yang diberikan rukhsah itu adalah apabila menempuh perjalanan 1 hari 1 malam. Tentu dengan perjalanan di zaman dulu ya Pak ya. Kalau sekarang 1 hari 1 malam pakai mobil beda ya Pak ya. Di zaman dulu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberikan batasan yang namanya safar itu adalah apabila orang akan menempuh perjalanan melebihi sekitar 70 sampai 80 kilo ya, berarti sudah dinamakan dia safar. Tujuan yang akan dia sampai itu adalah melebihi 70 sampai 80 kilo. Sebagian ulama dalam mazhab Hambali itu tidak memberikan batasan berapa jarak orang yang safar, cuma mengembalikan kepada kebiasaan. Contoh misalnya kalau orang ke Tanah Abang itu safar enggak Bapak Ibu? Enggak ya, walaupun macet itu bukan safar namanya. Tapi orang kalau ke Surabaya, orang ke Kalimantan, ke Sumatera, safar, perjalanan yang memang secara kebiasaan dinamakan orang musafir ya. Tidak dibatasi berapa jumlah jaraknya, tetapi kembali kepada apa? Kepada urf, kebiasaan yang ada ya. Yang terakhir ya, ini sebenarnya ada khilaf para ulama juga ketika orang sudah sampai di tujuan safar apakah masih berlaku menjama' atau mengqasar ya. Sebagian ulama mengatakan, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan mazhab Hambali mengatakan seseorang itu apabila dia melakukan safar masih boleh dia menerima rukhsah itu berapa lama di tempat dia tujuan, tidak dibatasi waktunya. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan apabila seseorang ya, batasnya itu ada mengatakan sampai 10 hari, ada mengatakan sampai 3 hari, kemudian berikutnya kembali seperti biasa. Tapi ini sekali lagi khilaf para ulama ini adalah kembali kepada masyaqqah yang ada, kondisi yang ada pada kita. Kalau sekiranya Bapak Ibu mengalami masyaqqah di tempat tujuan, maka masih boleh berlaku yang namanya rukhsah. Tapi kalau sekiranya adalah sudah tidak ada masyaqqah, maka adalah kembali seperti biasa. Sekali lagi ini adalah ada khilaf para ulama, perbedaan para ulama mazhab, apakah seseorang sudah sampai di tujuan dia mengambil rukhsah atau tidak, itu adalah ada perbedaan di kalangan para ulama mazhab.
Wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang kita bisa kaji pada pertemuan hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kebaikan, dan mohon kami meminta kepada Bapak Ibu yang ada keluasan waktu, mungkin kita tidak meninggalkan majelis ya. Insyaallah kita akan melaksanakan sholat jenazah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan ya dari sholat jenazah tersebut. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.